saya hormati Bapak Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Bapak Insinyur Dwi Satrio Anugrah MD IPU, kemudian dari UNTAD yang mewakili, juga dari Disputpora Kota Surabaya yang mewakili, juga Pak Ketua IAI Jawa Timur, Bapak Insinyur Gayuh, dan mewakili Ikatan Arsitek Indonesia cabang Jawa Timur. Alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk acara Grand Opening Beyond Vision. Ya, dan ini sebuah wadah untuk pameran lukisan dan kegiatan seni urban lainnya yang diselenggarakan atas kolaborasi Urban Art Consortium, itu panitianya Pak. Kemudian dengan Pusat Studi Ketahanan Iklim dan Kota LTPM Untak Surabaya, dan didukung penuh oleh PT Petrokimia Gresik. Terima kasih sudah mendukung acara ini Pak Direktur. Kemudian acara ini merupakan grand opening dari rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Kota Dunia 2023 yang tiap tahunnya diadakan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan tema global, yaitu Better Cities, Better Lives. Nah, pameran ini seperti tadi sudah kami sampaikan diikuti oleh kurang lebih 30 seniman dari Jawa Bali, kemudian memamerkan lebih dari 75 karya baik lukisan maupun instalasi, dan juga diikuti oleh teman-teman dari dalam dan luar negeri untuk akademi agendanya. Jadi ada kuliah umum dari UN Habitat dan Queensland University of Technology. Nah, selanjutnya mohon perkenan Bapak Direktur Utama PT Petrokimia Gresik untuk membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Dr. Retno Estianti selaku Ketua Panitia dan juga koordinir kegiatan seni di Surabaya ini. Juga Pak Ari Hidayat, teman saya ini selaku tuan rumah kan juga Ketua IAI Pak Gayuh, dan juga ada tadi senior-senior atau seniman ya, seniman di Surabaya ini, dan juga beberapa dari Kota kita itu dan Bapak ini semua. Pertama-tama marilah kita panjang puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masuk di rahmat hidayah untuk bisa bertemu di dalam event yang luar biasa ini, grand opening untuk Beyond Vision ya, kegiatan seni yang dikomandangi oleh Ibu Dr. Retno ya, Dr. Estianti. Saya merasa terhormat dan juga terima kasih ini saya dari kalangan korporasi atau perusahaan atau industri ya, diminta untuk membuka kegiatan seni ini. Tapi saya kira tetap ada hubungannya ini Bu ya. Kalau pandangan saya atau pemikiran saya, ya seni itu adalah bagaimana mewujudkan sebuah angan-angan imajinasi menjadi sesuatu yang nyata ya. Dimana perwujudannya itu, perwujudan dari dunia imajinasi itu didasari oleh ketulusan dan keindahan. Itu yang membedakan itu ya. Jadi kalau hanya sekedar kita mengimpi bukan mewujudkan, tapi kalau tidak didasari oleh ketulusan dan keindahan itu masih belum masuk dalam kategori seni. Nah, mudah-mudahan ini juga dari seniman-seniman yang ada di sini kami merasa bangga ya, berkarya, ada banyak karya di sini, di mana kita juga paham bahwa seni itu saling memengaruhi kehidupan, dan bahkan seni itu sering digabungkan atau dipadukan dengan budaya, karena memangnya seni itu yang bisa memengaruhi kehidupan dan juga bisa menjadi suatu ekspresi ekspresi dari masyarakat di mana seni itu berkembang.
kita bisa melihat peradaban-peradaban itu dari seni yang ada ya. Memang ya, dan kadang ada pengamat menyampaikan atau ahli menyampaikan bahwa tingginya peradaban itu dilihat dari hasil karya seni pada saat itu. Memang sebagian juga tidak sependapat, tapi juga ada yang berbeda demikian, dimana kita melihat kejayaan-kejayaan sebuah atau suatu bangsa itu dilihat dari karya seni yang ditinggalkan itu. Dan ini memang mewujudkan suatu ya, imajinasi menjadi real, didasari oleh ketulusan dan keindahan itu memang ya ini suatu karya yang luar biasa. Nah ini ada hubungannya juga ini dengan kami di industri, kebetulan saya di Gedung Visi, Ibu dan Bapak. Ini saya menyampaikan pada saat pertama kali saya tugas, hari pertama itu saya bertugas ke Petrokimia Gresik, sampaikan bahwa yang pertama sekarang ini adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap ide dan kreativitas. Karena apa? Karena ini sekarang ini mohon izin saya bicara mengenai industri dan korporasi. Kalau di dalam dunia usaha, di dalam dunia industri, kita hanya mengandalkan bagaimana kita bersaing efisiensi, kemudian peningkatan produktivitas, itu sudah kalah kita. Karena efisiensi kalau sudah diproses itu ya tidak ada lagi yang bisa diefisienkan. Produktivitas kalau kita optimalkan, kita maksimalkan, ada batas-batas tertentu. Ada lagi sebelumnya, sebelum saat ini kita sering ada benchmarking ya. Benchmarking itu melihat standar yang paling tinggi itu dicontoh. Nah itu kita lakukan benchmarking untuk memperbaiki. Tapi juga sudah kita kalah lagi, artinya tidak bisa dilakukan. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah kita itu tidak lagi bersaing di dalam efisiensi, produktivitas, atau kita menemukan standar operasi dan lain-lain. Kita bersaing untuk berkreasi. Nah dari kreasi-kreasi itulah, dari kreativitas itu nanti berinovasi sesuatu yang baru yang tidak bisa, yang baru dan dicontoh yang lainnya. Nah ini saya kira ini mirip dengan seni lah. Sesuatu yang ini karena berasal dari, kalau tulus itu dari hati kan ya, imajinasi, didasari ketulusan, keindahan, itu saya kira munculnya itu tidak sama dengan yang lainnya. Kalau ataupun sama itu 1 banding 1 juta mungkin. Nah jadi itu saya apresiasi kepada Bu Hesti dan juga panitia untuk kegiatan Grand Vision, kegiatan seni ini yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggerak trigger dari kegiatan seni yang saat ini, mohon maaf, ini mulai ya berkurang karena disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih, mohon maaf, materialistik atau apalah, karena kebutuhan ya ini ya. Nah ini mudah-mudahan ini yang menjadi penyemangat seniman-seniman di Surabaya, sekitarnya, dan juga di Indonesia pada umumnya. Demikian, sekali lagi saya terima kasih dan sekaligus mohon izin ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya membuka grand opening kegiatan Beyond Vision yang dilaksanakan pada hari ini.
kuliner tradisional itu kalau sekarang kan makin sulit dicari, makin terpinggirkan oleh kuliner modern ya. Kalau tidak melestarikan beberapa tahun lagi ya. Salah satu kemarin lomba kampung itu kan ada kampung anggrek. Nah itu biar situ. Saya masa bisa mikir ya. Ini bukan KKN dulu ya. Peran petrokimia dalam membangun kota maupun kota itu membangun petrokimia bagaimana Pak? Ya, ini saya dari korporasi ya, perusahaan. Iya betul. Tadi diminta untuk sendiri, sekarang mau kota ini. Kan kita tahunya Pak Dwi itu serba bisa. Ya mungkin kita mendiskusikan mengenai kota ya. Sebenarnya kita tentunya kalau kita bicara kota yang bagus itu adalah kota yang ideal ya. Betul Pak. Nah kalau dari pandangan saya, namanya kota yang ideal itu ya kita bisa dilihat, yang pertama adalah fasilitas. Kita tidak melihat kotanya seperti apa ya, tapi apabila kita ingin ada kota atau ingin membangun kota ataupun apapun ya, kita lihat dari fasilitasnya itu ya. Jadi kalau pertama fasilitas tentunya meliputi infrastruktur ya, infrastruktur jalan, kemudian ya saluran drainase dan lainnya itu ya, infrastruktur. Kemudian juga tentunya kalau sudah infrastruktur ya, kita juga masalah adalah, bukan masalah, ini yang sering terkait dengan kehidupan kota adalah masalah transportasi. Wah iya Nah, betul Pak. jadi kota itu dilihat fasilitasnya, pertama infrastruktur, kemudian masalah transportasi. Semakin mudah kita bisa mengakses transportasi perkotaan ya, khususnya transportasi umum ya, ini membuat kota itu semakin dinilai semakin bagus atau semakin bagus. Nah ini kalau kita lihat, yaitu kita lihat ini, kalau kota kita belum punya fasilitas seperti itu ya, harusnya ada program ke arah sana, transportasi. Kemudian yang ketiga, masih mengenai fasilitas, adalah area hijau. Ya, jadi ini tiga hal ini mengenai fasilitas sebuah kota yang bisa dikatakan kita itu yang menuju ke area yang ideal. Kalau kita masih belum mempunyai ya, idealnya kita punya program seperti itu mengenai fasilitas ya, tiga fasilitas yaitu infrastruktur, kemudian transportasi dan juga area hijau. Ya. Nah, ada lagi ini saya jadi ahli kota ini jadi. Iya. Dari sudut industri ya Pak, dari sudut korporasi. Saya kembali ini ya sebenarnya kota yang dinilai bagus tadi itu ya. Tadi fasilitas. Yang kedua, kota itu adalah tempat kita hidup, kemudian juga living ya, kita human life ya, kita sebagai manusia itu hidup kan. Dalam kehidupan kita lahir, kemudian kecil, remaja, dewasa, berkeluarga dan seterusnya ya. Nah terkait dengan kota itu ya, kota yang bagus itu bisa menjadi tempat untuk hidup mulai kita kecil sampai nantinya itu berkeluarga dan seterusnya, terwujudkan di dalam yaitu kota yang ideal itu ada bukan lagi dalam arti kata bukan dibagi secara terpisah ya,
Tapi ada daerah yang memang diperuntukkan untuk daerah pemukiman, di mana kita lahir ya, keluarga melahir, kemudian kita kalau keluarga ya bisa punya putra putri dan seterusnya itu ya. Jadi ada pemukiman, tidak artinya kota itu memberartikan daerah pemukiman. Selanjutnya kalau kita sudah kalau putra putri kita atau mungkin ya kita sudah sekolah atau mungkin ya, kita perlu pendidikan. Betul, Pak. Jadi suatu kota yang ideal, yang baik itu adalah dia itu bisa ada sarana pendidikan di situ, ada area pendidikan di situ. Jadi ada area pemukiman, kemudian ada pendidikan. Nah kalau kita setelah sekolah itu kan mesti kan pengen dapat kerja, pengen dapat penghasilan. Kota yang ideal itu ya tadi itu ada pemukiman, ada pendidikan, dan ada bisnis area bisnis area. Nah itu lengkap lah itulah. Jadi mulai fasilitas, ada infrastruktur, kemudian transportasi, ada hijau, plus sudah menata daerah pemukiman, area pendidikan, dan itulah. Siap ya. Itu tadi. Plus satu lagi. Masih ada, Pak? Iya, karena kita hidup di era yang digitalisasi. Kan better city tadi. Karena kita sudah hidup di era digitalisasi, maka kota tadi sudah bagus tuh, tapi kita saat ini sudah dituntut di era digitalisasi ini kota ini harus menjadi smart city. Jadi harus didukung oleh IT yang memang ya update, sudah terkini, dan juga ya bisa memudahkan dalam banyak hal lah untuk yang IT ini. Itu jadi ada 7 tadi itu ya. Waduh itu ini mohon maaf kalau salah. Itu enggak Pak, itu betul Pak. Jadi ini kan sesuai dengan pandangan dari korporasi ini. Makanya ini juga salah satu biar teman-teman tahu jadi digitalisasi penting ya. Tadi sudah diajari jangan lupa teman-teman absen. Absennya digital loh ya. Jadi belajar menyeken ini Pak tadi teman-teman. Jadi saya kira matur nuwun Pak sudah memberi insight untuk suatu kota dari sudut pandang korporasi. Jadi pasti kita juga melihat misalnya kita lihat peran petrokimia di Gresik ya Pak. Jadi juga di juga turut mensupport adanya fasilitas, kemudian juga transportasi, juga ruang hijau juga ada ya Pak di kawasan petrokimia aja. Juga kemudian kalau perumahan bagi pegawai petrokimia wonten ya. Apakah itu formal housing atau wonten rusun juga rusun untuk pekerja? Kami sementara di house saja. Karena masih ada tanahnya ya Pak ya. Kemudian juga kalau ruang terbuka hijau juga di petrokimia ya. Nah, jadi memang luar biasa ini peran dari petrokimia dalam membangun kota, terutama kota Gresik ya Pak ya. Ya, kalau kita ya ini secara umum. Karena tadi saya bicara mengenai kota ya, kemudian saya masuk ke kebijakan atau kebijakan korporasi. Visi misinya aja Pak. Jadi Petrokimia Gresik ini sekarang kami itu menerapkan triple bottom line. Jadi gini, kalau di dalam industri kita sama-sama pengusaha itu berapa itu? Itu kalau ditanya itu bottom line itu berapa tahun lalu itu artinya keuntungan aja itu. Bottom line itu kalau di dalam keuangan itu ya atas itu revenue, kemudian biaya-biaya, kemudian tambahan overhead, tambahan yang lainnya itu bawahnya ada pajak dan seterusnya, di bawahnya itu laba perusahaan. Itu sehingga namanya laba perusahaan di dalam akuntansi itu dikatakan sebagai laba itu ya. Sekarang Petrokimia Gresik itu menerapkan triple bottom line. Apa itu artinya? Tidak hanya sekedar melihat laba saja. Karena dalam kami ya saat ini ya sama seperti di perusahaan pada umumnya ya, karena kami juga saya kira juga sama tantangannya visi ke depan itu ya, kita menerapkan triple bottom line. Bottom line pertama itu adalah profitnya, tentunya dalam akuntansi itu pasti ada, makanya teman-teman paling bawah itu kalau di hitung-hitung akuntansi itu namanya ini adalah bottom line pertama. Kemudian kita juga atau kami menerapkan dua bottom line yang berikutnya yaitu people dan juga planet. Nah, jadi profit, people dan planet. Sehingga kami representasi kami Petrokimia Gresik sebagai korporasi untuk yang sudah menerapkan kebijakan triple bottom line adalah kami tidak sekedar untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya. Nah, kami harus juga memperhatikan people. Siapa people itu? Ya semua.
karyawan, stakeholder, masyarakat sekitar. Karena kami juga terkait dengan konsumen kami di seluruh Indonesia. Kami juga ke seluruh Indonesia ini. Kami bagaimana people yang dimana terkait dengan usaha kami itu bisa juga merasakan istilahnya itu keberkahan lah. Kami berberkah. Planet juga demikian, planet. Kami juga paham sekarang ini memasuki climate change ya. Ada perubahan iklim yang demikian ya. Ini ya kita ini saat ini ya mungkin atau yang saat ini adik-adik dan ibu dan bapak saya hanya merasakan bahwa wah ini climate change ini agak hangat gitu ya, panas itu ya. Saya kira mungkin itu aja dirasakan ya. Tapi saat ini ya dengan kondisi El Nino di tahun ini ada 250.000 hektar sawah yang yang seharusnya produksi tidak bisa produksi. Kita masih untung. Karena apa? Karena kita masih kekurangan produksi ya. Kita masih bisa impor karena kita ini masih ada devisa atau bisa untuk impor, dan juga ada yang negara yang bisa mengeksporkan ke kita ya. Tapi di bagian lain, di negara yang lain, namanya climate change ini sudah artinya ya hidup mati dari negara. Sebagai gambaran, ini agak lebar ini nggak apa ya? Monggo, ini kan pengetahuan. Teman-teman ini melihat ini menarik sekali. Jadi gini, dunia ini gap antara ekses produksi pangan dengan yang impor pangan, sebagai impor negara importer itu saat ini adalah 160 juta ton pangan. Jadi sebenarnya kita itu kalau seluruh dunia ini ya punya kebanyakan kelebihan ekspor, kelebihan pangan itu ya, itu ada sejumlah sekian dikurangi dengan yang apabila memenuhi kebutuhan yang memerlukan itu masih kurang 160 juta ton. Indonesia ini masih beruntung, pangan itu masih ada, masih tersedia, walaupun ada impor-impornya ada. Tapi negara lain itu sudah sulit ini. Nah ini kita untung ya, tapi kita nanti melihat lagi ke depan itu. Ini bicara pertandingan jadinya, tidak apa-apa ya. Ini campur-campur tidak apa-apa ya. Pak. Dan itu memberikan gambaran negara. Iya. Sekarang penduduk negara Indonesia berapa? 278 juta jiwa. Produksi beras saat ini berapa? 30,5 juta ton. Tahun 2045 pada saat ya kita kan mulai sekarang udah nanti 100 tahun Indonesia emas. Kita akan celebrate meriah-meriahnya, kita susun acara sebagus-bagusnya, kita lakukan event sebesar-besarnya, semegah-megahnya ada. Kita susun untuk 2045 menuju Indonesia emas. Indonesia akan menjadi negara yang negara kekuatan ekonomi sekian nomor sekian dunia. Kita akan melakukan celebrate dan lain-lain. Tapi ingat ya, tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia itu 318 juta jiwa. Wah, oke itu. Gudeg-gudeg lagi. Ada tambahan berapa? Kalau dikurangi dengan sekarang 278, itu ada tambahan sekitar ya 40 juta. Iya, 40 juta. 40 juta jiwa. 40 juta jiwa itu artinya apa? 40 juta jiwa itu kalau makan beras, makan nasi itu ya, itu perlu 1 tahun itu 5,5 juta ton. 5,5 juta ton beras yang untuk menghidupi atau tambahan saja, menjadi tambahan penduduk Indonesia tahun 2045 itu setara dengan hasil pertanian, hasil sawah seluruh provinsi Jawa Timur. Artinya apa? Kita ini kalau tahun 2045 kalau hanya kita harus siapkan event apa-apa. Nah ini nyiapkan makan tuh 318 juta jiwa yang perlu area pertanian seluas Jawa Timur itu sopo tuh misalnya itu. Nah ini tidak ada yang seperti itu. Nah ini harus dipikirkan itu. Kalau sekarang ini hanya sekedar kita impor beras ada. Sekarang ini 22 negara sudah mengurangi atau melarang kelebihan pangannya untuk diekspor. India melarang ekspor gula, kemudian mengurangi ekspor beras. Di Ukraina sudah tidak bisa itu ekspor, ada sebagian memang ekspor gandum dan seterusnya itu.
Nah ini, nah, Itu karena untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri sudah tidak cukup nih Pak Ji. ya itu. Nah ini harus ada pikiran itu. Iya, Nah, iya. ini generasi muda nih Iya, kan nanti kan betul, betul. 2045 Indonesia emas itu. Mereka nah, ini yang pegang nih Pak iya. Ji. Jadi kita malah Tapi ini kita bicara kota loh, Nah, jadi. itu tadi kan berarti sama Pak, ini jadi kaitannya itu berarti kita itu biasanya kan cuma mikir ini ada tanah kosong terus saya sedang dibangun gitu ya. Lupa kalau kemudian mestinya harus lahannya ini harus jadi sawah ini ya. Membangun kota itu sama dengan harus membangun sawah. Itu loh pesannya Pak Direktur saja ngono ya. Nah, jadi jangan lupa itu harus ada lahan sawah yang jadi lahan hijau tadi, harus juga ada lahan yang digunakan untuk persawahan yang sekarang lebih banyak dialihfungsikan toh Pak ya. Kalau di Surabaya itu Surabaya Barat itu yang masih banyak lahan untuk sawah, tapi ya Surabaya Barat itu bagian dari kota yang sangat modern, jadi kita juga bisa melihat wah ini jangan-jangan juga sudah berubah menjadi ini ya. Nah jadi saya kira dengan visi dan misi perusahaan di Petrokimia tadi bisa mensosialisasikan ini baik sekali Pak. Jadi mudah-mudahan ini insight yang atau pengetahuan yang luar biasa untuk teman-teman yang menjadi stakeholder pembangunan kota ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti saat ini banyak kota yang berkembang menjadi kota industri ya, Pak Dwi ya. Jadi contohnya dengan adanya Petrokimia di Gresik, dia akan berkembang menjadi kota industri ya. Nah kalau dari tantangan yang ada ke depan bahwa itu juga tetap harus menyediakan lahan dan lain sebagainya. Nah menurut Pak Dwi ini gimana nih sarannya ini? Jadi apakah kemudian setiap korporasi itu juga harus memiliki lahan sawah tak? Contohnya seperti itu. Enaknya gimana Pak ini Pak? Iya. Jadi kalau melihat terjadinya kota di Indonesia, itu sebenarnya banyak ya. Ini saya mohon maaf, saya bukan ahli perkotaan, tapi dari mungkin pandangan saya ya. Kota itu berawal dari adanya kegiatan ekonomi di situ. Betul Pak. Kegiatan ekonomi di situ, atau itu ada ya pemerintahan di situ, pemerintahan desa atau dalam bentuk kerajaan atau apa itu ya. Petrokimia Gresik pada saat proyek tahun 60-an ya, kemudian diresmikan tahun 1972, dipilih di Gresik untuk industri petrochemicals ya, pupuk dan bahan kimia di daerah yang memang benar-benar daerah yang tidak produktif, jauh dari pemukiman. Nah, dipilihnya itu memang spesifik itu karena sudah tidak produktif. Nah, namun pada saat ini Petrokimia Gresik sudah side by side, sudah satu tembok dengan pemukiman warga ini sekarang, karena kan warga semakin ya itu memang tantangan itu. Sama seperti yang kalau kita bicara secara kota ya, banyak berasal dari desa berkembang menjadi kota ya. Kalau kita lihat kota-kota di Pantura itu kenapa kok di Jawa itu tiap sekitar 40 km ada kota lagi, ada Pekalongan, Batang, rangkaian itu ya. Beda sama di Sumatera. Kalau Sumatera saya pernah sering tugas di Sumatera itu antar kota itu ya 200 km. Kalau di Jawa itu 40. Karena khususnya di Pantura itu dulunya itu yang jalan pos ya itu ya. Jalan pos yang dibangun, itu, Pak, ya. Jalan dibangun oleh bangsa Indonesia ya. Itu sebenarnya membangun bangsa Indonesia itu. Yang dibangun oleh bangsa Indonesia itu kemudian dipakai sebagai pengiriman paket dan pos itu. Dia pos atau paket itu ya pada zaman dulu itu pakai kereta ya, pakai kuda ya, kereta kuda itu setiap 40 km itu berhenti untuk ganti. Jadi paketnya itu kemudian dialihkan ke kereta yang berikutnya. Nah daerah tempat penghentian kuda ini, tempat penghentian kuda kan ada banyak, yaitu asalnya tempat untuk peristirahatan, jadi tempat banyak yang untuk transaksi, untuk tempat istirahat, kemudian jadilah kota-kota di situ. Nah, artinya apa? Memang ya secara yang kita sadari bahwa kota-kota yang ada di tempat kita di Indonesia ini ya, ini adalah daerah yang tidak terdesain sebagai kota yang benar-benar kota berkembang ya. Nah, sehingga ya memang tambal sulam memang ya. Tapi tidak ada salahnya kalau memang, artinya tidak ada masalah, karena itu selama kita punya pattern bahwa bagaimana kota yang baik itu seperti apa dan kita ingin bisa seperti itu hal yang harus yang bisa dilakukan.
Tapi kalau kita dengan beton seperti itu ya, kotanya terus berkembang semakin luas, tapi semakin tidak ideal. Betul Pak, terlalu luas. Seperti Jakarta itu jadi provinsi Pak. Ya itu ya. Ya. Itu kira-kira kota itu ya. Siap Pak. Jadi juga karena kawasan industri itu kan juga sangat luas ya Pak. Ya. Jadi kan seperti petrokimia itu luasnya kira-kira berapa persennya dari Gresik Pak? Kalau yang di PT Petrokimia Gresik? Sekarang ini yang dari luas Gresik itu kira-kira? Ya, Gresik itu luasnya sekitar 1000 km persegi ya itu ya. Kalau sekarang itu petrokimia itu 550 hektar. Ya mungkin sekitar hampir 20%. Kami ada 8, kami itu area kami 8 desa. Saya tidak ngerti persennya itu ya. Siap. Kami sebelum ini kami ada 450 hektar. Namun alhamdulillah kami sudah melakukan reklamasi. Tapi reklamasi tetapnya sesuai dengan aturan yang ada ya, dan sudah disetujui. Kami sudah mendapat sertifikat. Kami dapat 100 hektar. Jadi sekarang ada 550 hektar di Petrokimia. Itu adalah alternatif kami untuk memperluas area, untuk menambah lahan dibanding kami harus ekspansi ke dalam. Harus mohon maaf ini mengganti rugi, menggusur atau merusak yang sudah adanya. Jadi kan berarti perluasannya seperti reklamasi itu juga menjadi perluasan kota Gresik juga ya Pak ya. Berarti kan suatu kota itu kemudian jadinya meluas ya. Delineasi kawasannya itu atau batas lahannya itu jadi luas juga karena adanya peran korporasi yang juga meningkat, sedangkan juga suksesnya korporasi juga makin menyejahterakan ini penduduk di kawasan lingkungannya. Kalau di Petrokimia mungkin untuk SDM-nya yang dari Gresik lebih banyak atau dari bagaimana Pak? Ya. Komposisinya? Kami ini adalah perusahaan nasional ya, sehingga recruiting kami juga ke nasional. Jadi siapapun bisa mendaftar, kemudian juga kalau lolos menjadi karyawan. Nah khusus untuk tenaga bantuan, ini saya memberikan ini kan kebijakan dari kami sendiri. Ini kami memprioritaskan adalah warga ring 1 itu ya daerah yang 8 desa kelurahan yang bersinggungan dengan tempat kami, dan kemudian ring 2 di Gresik, kemudian ring 3 dan seterusnya. Kami ada prioritas. Ya memang ini adalah bagaimana kami bisa menjadi tetangga yang baik. Kami juga bagian dari JSL ya. Ini bukan diskriminasi. Kami hanya memang kebijakan untuk karena kita bertetangga itu ya. Namanya kalau bertetangga itu, kalau kita punya acara itu kan mestinya yang dikasih berkat itu kan tetangga dulu ya. Kalau tetangga baru tetangga jauh dan seterusnya itu. Termasuk Surabaya ya Pak ya. Berarti Surabaya itu di ring 3 masuk ring 3 itu ke sini loh Bapaknya ya. Sudah sangat kita termasuk yang dapat berkat tadi loh. Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat betapa besar peran perusahaan, kalau misalnya sekarang Petrokimia menjadi kasus studinya bahwa bisa membuat satu kota bisa memiliki peran sebagai kota industri dan lain sebagainya. Nah, ke depan bagaimana Pak? Apakah itu makin akan berkembang lagi atau kemudian mengembangkan yang cabang yang sehingga kota-kota lainnya juga menjadi kota industri atau bagaimana Pak? Ya, salah satu bagaimana cara ini melebar lagi tidak apa-apa ya. Pak, iya. Salah satu kunci ya kita itu ini sekali lagi tidak mengecilkan arti yang lainnya ya. Salah satu kunci di dalam kita itu supaya keluar dari medium income trap ya, negara-negara berkembang. Kita ini kan negara berkembang terus, kapan majunya ini ya. Dari mulai tahun kita lahir sampai sekarang stunting. Jadi negara berkembang terus aja itu ya. Nah, salah satu yang menjadi kunci ya, bagaimana kita bisa keluar dari medium income trap ya, walaupun kita sudah dianggap negara yang berkembang, sudah lebih berkembang lah, tapi masih belum negara maju. Itu adalah industrialisasi dan hilirisasi. Nah, kenapa itu dilakukan? Itu penting karena namanya industrialisasi, apalagi hilirisasi itu adalah
bagaimana kita itu bisa menciptakan nilai tambah pada suatu bahan ya, untuk bisa ya itu tadi mendapatkan tambahan gross domestic bruto, mendapatkan tambahan pendapatan di negara ini. Nah, industrialisasi penting, dan hilirisasi khususnya industrialisasi penting ya. Kita itu tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam. Indonesia kuat sekarang, ekonominya kuat. Dari mana? Dulu dari minyak bumi. Minyak bumi setelah selesai habis, dari gas. Gas sekarang sudah menipis, dari batu bara. Batu bara itu 400 juta ton per tahun. Kalau kita satu hari 365 hari, berarti 1 juta ton loh, setiap hari itu. Digali terus. Digali terus ya dipakai lah. Tadi kan 1 juta ton itu pakai loh itu. Banyak. Artinya kita masih itu mengandalkan pada sumber daya alam, dan itu tidak akan artinya nilai tambahnya sedikit. Lanjutan juga deh Pak. Tidak berlanjutan dan nilai tambahnya sedikit. Nilai tambahnya sedikit. Gas alam kalau dirubah menjadi batu bara, kalau hanya di bahan bakar sedikit nilainya itu. Gas alam batu bara. Kalau dirubah menjadi seperti kami kan mengubah pupuk gas alam menjadi pupuk itu kan ya, ada nilai tambah. Itu ada industri kan. Pupuk kemudian ada liris saja dan seterusnya, itu semakin tinggi nilainya itu berlipat. Anggap aja 1 unit batu bara itu yang nilainya 100 misalnya ya. Kalau kita jual sebagai batu bara ya kita dapat keuntungan 102 itu aja, 102% itu sudah bagus itu, komoditi kan ini, dan harganya fluktuasi. Tapi kalau menjadi produk yang lain, menjadi pupuk, kemudian menjadi bahan kimia menjadi produk kimia, itu nilainya dari 100 menjadi 200, dari 400 bisa 4 kali lipat berlipat. Ini yang menjawab negara maju itu mendapatkan banyak gain di situ. Mereka impor bahan mentah diolah menjadi produk yang nilainya berlipat. Dan saat ini kita harus berterima kasih pada pemerintah bahwa kita sudah mengurangi atau bahkan melarang bahan-bahan mentah itu diekspor. Nah, jadi harus memang kenapa itu ya? Karena itu untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Nah, dengan cara apa? Industrialisasi. Nah, industrialisasi dari mana? Ya, industrialisasi itu kita masih perlu masih harus kita dorong. Karena apa? Ya itu tadi, kita masih belum punya proses licensor, belum punya. Kita masih ya kita bisa lah, kita bisa menjadi membuat pabrik atau membuat industri bisa, tapi kan yang mengerjakan orang lain, prosesnya orang lain dan seterusnya. Itu harus kita bina itu. Dan tadi kata sama seni ya, kita harus kita harus bisa mendidik bangsa ini, negara ini, kita ya, bangsa kita untuk mulai berinovasi, berani untuk ini kuncinya di inovasi memang. Dari kalau kita tarik root cause-nya itu adalah negara-negara yang punya SDM yang inovasi, yang punya inovasi tinggi, kreatif ya, itu yang bisa membuat negara itu maju. Siap. Ya, itu memang itu termasuk ini tadi ya Pak ya. Kuncinya di SDM memang pada akhirnya itu. Termasuk acara ini ya Pak ya, Vision ini juga men-trigger inovasi tadi loh. Inovasi ya, berkreativitas, mewujudkan siap ya. impian menjadi suatu luar biasa ini, berarti yang nantinya direalisasikan gitu. Ini ngobrolnya juga sekaligus nggak cepet-cepet karena itu loh Pak, dilukis Pak soalnya Pak. Dilukis ya. Jadi ada alasannya Pak ini ngobrol. Goyang-goyang gini kalau foto itu burung itu. Nanti kalau sama Mbak Pinky itu dilukis yang tadi loh, yang apa tadi, keplakan tadi loh. Dolanan keplakan. Jadi ini menarik sekali juga terkait dengan energi terbarukan juga PT Petrokimia. Saya lihat membaca kemarin yang ada carbon trading segala juga sudah mengikuti ya Pak, di situ ya Pak ya. Program ke arah sana, ke industri hijau, kita akan mengkonvert industri yang berbahan bakar fosil ya menjadi industri yang nanti berbahan, yang nanti akan digerakkan oleh energi yang terbarukan. Sama ini kalau dengan seniman-seniman itu kan kita harus selalu terbarukan, baru terus ini. Karena apa? Suatu yang dari suatu yang angan-angan itu menjadi suatu yang real gitu ya. Jadi katanya yang sepuh-sepuh ini selalu terbarukan, Pak. Terbarukan iya, karyanya kalau jadi kalau namanya tadi itu ya, kalau cetusan kemudian, nah itu seni itu. Kalau
sudah berulang-ulang dengan cetak itu Betul, kan betul. barang industri itu kan, Iya, komoditi iya. lah, ada nilainya beda. Tapi kalau memang cetusan kan itu yang Nah, baru itu kan, tadi iya. JJ Pak. Nah, ini terakhir itu wis kena ta belum bisa ini. Jujur. Iya. Wis sampai kentekan jawaban, kentekan pertanyaan. Iya. Nah, itu tadi Pak, kalau ini terakhir untuk teman-teman teman-teman komunitas, teman-teman seniman. Jadi juga kita juga ada nanti kerjasama dengan teman-teman Begandring. Begandring sudah ada apa belum ya? Dengan itu yang membangun aksara dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu terkait dengan pengembangan kebudayaan lah. Nah, tadi kan juga dari PT Petrokimia juga wonten beberapa CSR yang kemudian juga mengkaitkan dengan pengembangan kebudayaan ke depan. Nah, monggo Pak diceritakan sedikit Pak CSR yang, atau mungkin nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang nantinya gitu juga kita bisa ikuti oleh teman-teman dan komunitas ini. Monggo Pak. Ya, jadi Petrokimia Gresik ini mempunyai banyak binaan yang terkait dengan komunitas ya, dengan community development ya, termasuk seni budaya. Kami juga membina kegiatan-kegiatan kesenian di daerah. Kemudian lukis, yang sang lukis ada namanya Sang Lukis Petrokimia Gresik. Kami punya event atau forum pada saat Petrokimia Gresik ulang tahun ya, kita mengundang para seniman untuk Pak, nah ini berarti bisa diundang ya Pak ya? Ya, dan kami juga, saya pribadi ini sangat apresiasi menghargai para seniman. Siap, Karena matur nuwun. seni itu bisa digunakan untuk apa saja. Ini penting ini. Kalau kami di industri hanya untuk untuk bagaimana lebih makmur, lebih sejahtera. Tapi kalau seni itu bisa digunakan untuk semuanya itu. Termasuk Pak Dwi tiba seniman juga nih. Jadi seni ya ini kita bisa menggerakkan apapun ya, karena bayangkan saja ya, kalau kami pameran industri ya diikuti oleh 200-300 perusahaan ya di Expo itu ya, Iya, Pak. di Expo itu bisa dihadiri oleh puluhan ribu orang itu ya, sehari puluhan ribu, bagus itu, 20 orang. Tapi kalau seniman ya, musik itu ya, satu orang itu satu stadion penuh itu. Itu hebatnya musik. Artinya apa? Dan ini ya, ini kan seniman kan juga kan? Iya Pak. Pesenian, musik kan? Dan apa? Yang namanya satu orang ini, seniman ini bisa mempengaruhi ratusan ribu orang loh, jutaan orang loh. Dia mau pakai apa itu, pakai ya Tren. jadi Fashion trend itu ya. apa itu dari seni itu, nggak ada yang ngalah-ngalah itu. Kami dari industri itu nggak ada itu. Nah, Sampai istilahnya itu ngoyo pun ya mempengaruhinya tidak sebesar itu tadi. iya. Jadi Siap. ya itulah artinya apa? Sebenarnya yang makanya tadi saya sampaikan bahwa banyak peradaban dunia itu ya memberikan tempat yang tinggi pada seni untuk merepresentasikan kemajuannya, merepresentasikan kemegahannya, merepresentasikan apa yang dipunyai itu melalui karya-karya seni. Nah, kalau suatu peradaban tuh tidak ada karya seninya, tidak ada peninggalannya, tidak bisa dilacak. Ini bangga kering betul. tidak ada ini bangsa kapan itu, mana buktinya, tidak ada anunya. Tapi kalau ini bangsa ini, saya tidak menyebut bangsa ya, tapi ini buktinya ini, betapa halusnya, betapa kita langsung bisa bayangkan itu, walaupun itu peradaban di ribuan tahun yang lalu ya, tapi dengan melihat karya seni pada saat yang kita temukan, yang ditinggalkan, kita bisa melihat betapa agungnya, betapa megahnya, betapa luar biasanya. Jadi kapabilitas bangsanya itu bisa langsung kita ukur saat kita menemukan artefak itu, Pak. Betul. Ini memang peran. Jadi saya apresiasi kepada Ibu dan Bapak semua. Ayo tepuk tangan untuk Pak Dirut dan Petrokimianya ya. Dan mudah-mudahan hasil karya dari Ibu dan Bapak semua ini bisa memberikan aura positif, men-trigger hal yang positif untuk bangsa ini. Siap. Amin. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dwi, dan kita sepertinya sudah pada waktunya untuk mengakhiri. Terima kasih Pak Dwi telah dulu sampai disetik mulu sampai sudah mengisi talkshow kita saat ini dengan santai aja Pak. Jadi selanjutnya mungkin
Ini masih sok gak ini digawe souvenir ini? Belum yo. Loh, tepuk tangan, tepuk tangan. Pak Teh juga sudah. Wih, dia deh. Luar biasa ini. Jadi kalau gitu kita selanjutnya. Loh,